Oke, kapal Kaisar itu bocor, cukup mengkhawatirkan ya kapal kalau bocor di tengah-tengah kan bisa, auzubillahi min dzalik, bisa tenggelam ya. Saya 50-50, maksudnya nggak terlalu optimis bahwa kapal Kaisar ini bisa kembali lagi berlayar. Kalaupun bisa berlayar, hari pertama itu ketika baru berangkat dari Tunisia, ombak cukup besar. Kami sempat ada eksiden bahan bakar jatuh dari kapal ya, sekitar 500 liter. Kemungkinan ketiga ya wallahu alam ya, maksudnya kembali pulang. Ada yang bertanya, kok Kawanda ini kok ekspor ini sih sebesar ini ekspornya untuk ke Gaza? Apa sih yang mendorong Kawanda benar ingin mengambil resiko sebesar ini? Mau nangis deh. Karena perjalanan ke Gaza tuh kayak perjalanan kita. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Saat ini hari Ahad tanggal 21 September, kita sedang berada di atas kapal Nusantara di Pelabuhan Portopalo, Sisilia, Italia. Saya Muhammad Hussein sebagai koordinator Global Peace Convoy Indonesia, dan saya sedang bersama Kawanda Hamida yang ditunggu-tunggu kabarnya oleh teman-teman semua. Kita akan membahas kondisi dan situasi terkini kita dalam armada Global Sumut Flotilla. Kita mulai dari Mbak Wanda. Gimana kabarnya Mbak Wanda? Alhamdulillah sehat. Kita semalam tidur di pelabuhan, dan karena kapal saya penuh, Ustadz. Jadi saya nggak tidur di kapal saya nebeng di kapal salah satu partisipan Global Sumut Flotilla juga, suami istri dari Italia, namanya Alexandra. Alexandra, terima kasih telah berkenan memberikan tumpangan saya untuk tidur di kapalnya. Alhamdulillah. Apa yang terjadi dengan kapal Kaisar milik Mbak Wanda? Oke, kapal Kaisar itu bocor, cukup mengkhawatirkan ya kapal kalau bocor di tengah-tengah kan bisa, auzubillahi min dzalik, bisa tenggelam ya. Gitu. Jadi kita memutuskan kembali ke sini, tapi rasanya beda seperti waktu kita stranded di Qiblia, kapal itu bisa dibenerin. Saya rasa ini kapalnya harus diangkat, jadi bukan diperbaikinya nggak bisa gitu ya? Di daratan, jadi udah nggak bisa sedikit atau kecil di lautan lagi gitu. Jadi saya 50-50, maksudnya nggak terlalu optimis bahwa kapal Kaisar ini bisa kembali lagi berlayar. Kalaupun bisa berlayar, waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki kapal Kaisar akan memakan waktu cukup lama. Oh gitu. Iya. Tapi perjalanan Kaisar sendiri sudah menempuh perjalanan dari tanggal 16 kalau nggak salah ya? Iya, betul. 16 September artinya sudah 4 hari. Iya. Di perjalanan laut. Tapi kan kita kapal Kaisar mungkin kapal yang ya mungkin boleh dibilang tua juga. Kemudian bobotnya cukup banyak. Hari pertama itu ketika baru berangkat dari Tunisia, ombak cukup besar. Kami sempat ada eksiden bahan bakar jatuh dari kapal ya, sekitar 500 liter ya, jatuh dari kapal gitu. Jadi kemudian jatuh atau bocor itu? Jatuh, bukan bocor. Banyak yang bilang bocor tapi jatuh. Ini kayak misalnya ombaknya besar, kapalnya kan bahan bakar cadangan, kita taruh di atas kan. Gitu. Mungkin talinya nggak keras, jadi kalau kapalnya ke kiri ke kanan dia jatuh gitu, jadi terbuang. Ya nggak mungkin bisa diambil lagi ya Ustadz. Jadi kendalanya cukup banyak waktu di Qiblia, mungkin bisa diperbaiki gitu. Tapi sekarang ketika di Portopalo, mekanik yang ada di sini bilang ini akan memakan waktu lama. Sementara kita dikejar untuk waktu berkumpul bersama-sama di Gaza. Jadi saya belum tahu option apa yang tersedia. Mudah-mudahan ada kapal yang lain, atau optionnya kayak seperti ada kapal yang lain. Mudah-mudahan lebih bagus, lebih baik kondisinya sehingga kami semua bisa berlayar. Kemungkinan kedua ada kapal yang tersedia, karena banyak yang stranded di sini juga kan, beberapa kapal ya, termasuk kapal Nusantara, ada kapal Yemen, ada kapal yang lain-lain yang bisa menampung kami, walaupun kami tahu kapal mereka juga udah penuh, Ustadz. Ini kan harap-harap cemas aja gitu, harap-harap cemas aja, siapa tahu penumpangnya bisa dibagi-bagi gitu. Kemungkinan ketiga ya
wallahu alam ya, maksudnya mungkin kami juga kembali pulang, jadi apapun kemungkinan yang tersedia kita jajaki. Ya, jadi teman-teman memang perjalanan dari Tunisia ke Italia ini sebetulnya gladiresih sebetulnya. Ini adalah gambaran kecil karena kita hanya melewati satu selat dong ya gitu ya. Tapi yang perjalanan sesungguhnya itu dari sini ke Gaza ini 7 hari loh. Kita bisa 7 hari tanpa kita harus mendarat stranded kemana-mana. Contoh hari ini ada satu kapal namanya Mehita. Dia rusak di tengah laut dan para penumpangnya itu harus dievakuasi. Itu teman-teman, ada teman Pakistan di situ, ada beberapa teman Nusantara, dan itu bisa terjadi ke semua kapal. Bahkan kapal Nusantara ini, kapal yang dianggap paling bagus, ini pun bermasalah di sini. Kami pun teman-teman, ini sudah masuk 2 hari kedua ya kita stranded di sini, kita berlabuh di sini. Kita harus refueling, kita juga harus memperbaiki, ada spare part yang rusak, dan itu kita nggak bisa lakukan dengan cepat karena Sabtu Ahad. Di Sabtu Minggu di Italia ini libur ya, semua libur, jadi kita baru bisa memperbaiki itu hari Senin atau besok gitu ya, dan banyak hal lain yang memang di luar dari ekspektasi kita gitu. Dan memang perjalanan ini dari awal memang tidak mudah, memang tidak gampang, kita sudah sampaikan ke semua teman-teman. Tapi intinya ya bukan masalah kita sampai ke Gaza atau tidak ya, bagaimana kita sudah berjuang semaksimal mungkin, itu yang paling penting. Teman-teman bertanya, ini ada berapa orang di dalam kapal Kaisar? 12 orang dan kapalnya kecil. Sebetulnya kapal Kaisar itu idealnya buat berapa orang? Mungkin 7 ya. Tapi gini, sebetulnya kalau 12 orang, kalau nggak ada muatan gitu kali Ustadz mungkin agak lega. Tapi karena muatannya berat, muatan tuh termaksud logistik, supply, humanitarian aid buat di Gaza tentu ada. Terus logistik kita, terus barang-barang pribadi kita gitu. Jadi kapalnya cukup sesak. Tapi nggak apa-apa, kita semua ikhlas dan nggak ada yang komplain di dalam kapal. Bahkan untuk berjalan pun saya harus melangkahi orang-orang yang lagi tiduran di lantai gitu. Jadi ya tapi nggak apa-apa gitu kan. Semakin banyak dan semakin berat cobaannya, pahalanya makin banyak gitu nggak Ustadz? Betul. Dan semakin kita bisa merasakan kondisi di Gaza. Iya, betul. Sebesar apapun penderitaan kita di atas kapal itu tidak bisa dibandingkan sama sekali dengan Gaza. Itu intinya teman-teman. Sedikit seujung jari, enggak nyampe seujung jari sih. Kuku bahkan ya. Iya, kayak makan gitu, kayak kita makan beberapa kurma sehari gitu. Gitu. Maksudnya kita baru berapa hari aja di sini gitu udah merasakan gitu bahwa ini apalagi di Gaza ya gitu. Jadi terus kita makan tuna kaleng rame-rame, satu kaleng, nggak dimasak, pakai roti disobek rame-rame gitu. Jadi ngerasain nggak tahu deh, nggak ada setitiknya luar biasa sih. Jadi ya saya jadi juga nggak mau menyerah ya gitu. Kalau rakyat Gaza aja nggak menyerah, 2 tahun mereka seperti ini loh kondisinya. Iya, rakyat aja nggak menyerah, masa kita menyerah sih gitu. Jadi saya juga nggak mau segampang itu dan semudah itu menyerah. Mengeluh pun tidak berat. Enggak. Semuanya kalau dilihat muka kita, semuanya bahagia. Semangat. Semuanya bahagia, semangat, dan sampai detik ini dengan segala rintangan dan halangannya, itu 12 orang di kapal kalau ditanya mau lanjut atau enggak, semuanya mau lanjut Ustadz. Nggak ada yang mau mundur. Kak Wanda sebagai satu-satunya perempuan ada di kapal itu, bagaimana perlakuan mereka? Alhamdulillah baik semuanya, menghormati semuanya gitu, dan alhamdulillah dapat kapal yang orang-orang alim Ustadz gitu, jadi ngingetin sholat. Dia ada banyak yang udah tua juga, dari 12 yang 4 yang masih muda, yang lainnya udah sholat. Mungkin ada ulama juga di situ, dan ada artis juga Ustadz, ada penyanyi terkenal, dia pemain musik yang pernah main di Java Jazz gitu. Jadi ya alhamdulillah. Hiburan juga ya? Iya, dia aku ajarin lagu Indonesia. Gitu. Iya, baik. Jadi tapi semua mereka menghormati banget dan sangat respect gitu. Kalau ada apa-apa, ayo Wanda, aku selalu ingetin karena aku jarang makan. Ayo udah makan belum? Ayo makan gitu. Jadi ya kayak
orang tua ke Keluarga, anaknya udah gitu, kayak udah keluarga, kayak. Terus kalau mereka ada space tidur, aku dikasih yang oke, kamu tidur sini, yang tempat yang senyaman mungkin buat saya gitu. Iya. Tapi saya lebih memilih di deck, Ustadz. Iya, emang dalam panas juga sih ya. Iya. Sebetulnya di dalam tuh kayak emang kamu nggak dikasih tempat di kamar? Enggak, bukan itu gitu. They treat you well, they treat me so well, yang they are so nice and baik-baik banget ini semuanya. Cuma memang saya nggak bisa tidur di dalam, Ustadz, karena terlalu panas. Ya, jadi intinya ini sudah berarti sudah 5 hari ya sejak kita berlayar, sejak Kak Wanda berlayar dari Tunisia. Kondisi baik-baik saja, karena teman-teman banyak yang mengkhawatirkan bagaimana kondisinya. Ada yang bertanya, kok Kak Wanda ini kok se-effort ini sih, sebesar ini effortnya untuk ke Gaza? Apa sih yang mendorong Kak Wanda benar ingin mengambil risiko sebesar ini? Mau nangis deh, Ustaz. Karena perjalanan ke Gaza tuh kayak perjalanan kita ke Ka'bah. Jadi kalau buat saya gitu, kayak perjalanan menuju Ka'bah gitu. Jadi apapun halangannya, apapun rintangannya dihadapi dengan ikhlas dan dengan bahagia. Ngerti gitu kan ya Pak Ustadz? Iya. Maksudnya kita kalau mau naik haji kan, kayak mau umrah, mau naik haji, kayak apapun rintangannya, effortnya pasti seneng aja menjalaninya. Yang penting insya Allah sampai. Itu kan Ka'bah. Ini apa yang dituju sebetulnya? Sebetulnya tujuannya sama, Ustadz. Maksudnya di mana ada tujuan kita, di mana ada tujuan yang kita bisa kesempatan untuk beramal saleh dan kesempatan untuk berjuang, kesempatan berjuang secara jihad fisabilillah ya Ustadz, perjuangan secara fisik itu kan nggak selalu bisa kita dapatkan ya Ustadz ya. Peluangnya kecil sekali. Jadi kalau ada peluang itu, kenapa nggak diambil sih? Itu aja sih Ustadz, nggak ada alasan yang lain. Masya Allah. Dan itu yang menggerakkan semuanya. Ya 47 negara, meskipun tidak semuanya menggunakan narasi jihad ya, tapi narasi humanity ini ya luar biasa teman-teman. Kita semua adalah orang-orang yang muak melihat hipokritnya dunia internasional. Kita muak melihat lemahnya para pemerintah-pemerintah itu. Makanya slogan dari Global Smooth Flotilla ini adalah when the government fail, we sail. Ketika mereka gagal, kita mulai berlayar. Dan harapan Mbak Kak Wanda terhadap pemerintah Indonesia dan terhadap masyarakat Indonesia dalam dukungan terhadap Global Smooth Flotilla ini? Harus diingat bahwa sebetulnya yang bergerak ini bukan lagi NGO atau civilian, mengingat begitu parah dan dahsyat dan brutalnya situasi di Gaza pada saat ini. Dan itu juga alasan membuat saya, kenapa saya nggak di rumah, kenapa saya di sini, karena saya udah nggak tahan lagi untuk berdiam di rumah gitu, melihat itu gitu. Jadi saking biadabnya Israel. We cannot pretend to normal people. Betul. Dan menurut saya ini saatnya sebetulnya our government around the world, di seluruh dunia, untuk bergerak gitu, karena mereka yang punya senjata, mereka punya otoritas untuk memberhentikan kebiadaban Israel. Namun ini tidak atau belum dilakukan oleh negara manapun di dunia, ya kecuali Yemen atau Iran yang sekedar membalas serangan balik terhadap mereka gitu, tapi bukan serangan untuk memberhentikan genosida. Dan kalau ini terjadi di negara lain, pasti udah, kalau ini bukan di Palestina, pasti semua heboh itu. Semua heboh dan semua sudah mengirimkan tentaranya. Jadi saya rasa rakyat Indonesia juga tidak boleh berdiam diri, harus resah dan harus marah melihat genosida ini, dan harus melakukan sesuatu. Saat ini bukan cuma harus berbicara, tapi harus melakukan sesuatu, entah itu you have to do some action, entah itu long march, entah itu
ke kedutaan, entah itu memberhentikan menolak orang-orang Zionis masuk ke dalam Indonesia, memberhentikan perdagangan yang boykot, yang memberhentikan kerjasama perusahaan-perusahaan pro-Zionis, karena setiap yang kita makan, yang kita beli, yang kita pakai itu kalau dari perusahaan Zionis berarti kita mensupport genosida di Palestina yang saat ini terjadi. Jadi banyak yang bisa dilakukan, tapi pada saat ini action it's so important. Action udah penting banget. Men-stop atau memberhentikan rektor UI dan wali amanahnya yang mengundang Zionisme itu juga kejam sekali bisa dilakukan oleh rektor UI dan wali amanahnya, dan itu harus dikecam keras, bukan cuma dikecam, ya harus dilakukan aksi sampai diberhentikan karena itu kejam sekali di tengah genosida yang terjadi. Jadi banyak yang kita etika itu, etika sekali. Jadi banyak yang kita bisa lakukan tapi secara aktif, jangan lagi secara pasif. Itu teman-teman, nggak harus naik kapal ya. Tapi semua bisa berlayar dengan cara masing-masing. Kendaraan kalian tidak hanya kapal laut, tapi kalian bisa berlayar di rumah-rumah kalian, di kampus-kampus kalian. Global Smooth Flotilla ini adalah gerakan masif, gerakan sipil yang bisa kita lakukan di semua medan yang kita kuasai di situ, teman-teman. Intinya adalah bukan tentang gerakan kita, tapi bagaimana kita punya semangat yang sama dan tujuan yang sama. Dan perlu diingat, teman-teman, exposure-nya bukan saya, bukan Kak Wanda, bukan Global Smooth Flotilla. Kita semua melakukan ini untuk Gaza, itu intinya loh. Exposure-nya harus ke Gaza, dan kita semua we are not heroes. Kita semua yang bergerak di sini, kita jangan kalian sebut pahlawan. Ini adalah basic humanity. Apa yang kita lakukan di Global Smooth Flotilla adalah standar terendah seorang manusia agar kita layak dikatakan manusia. Karena dalam kondisi genosida seperti ini kita nggak boleh diam. Karena diamnya kita terhadap genosida adalah bagian dalam genosida itu sendiri, teman-teman. Maka doakan kami semua, pemerintah, terima kasih atas dukungannya. Tapi kita perlu Pak Prabowo bantu Pak Prabowo untuk mengeluarkan statement yang tegas melindungi warga negara Indonesia yang ada dalam armada Global Smooth Flotilla. Ini penting sekali karena statement dari seorang presiden ini bisa memberikan bargaining dan perhitungan bagi pihak yang ingin menyerang kita. Dan mereka udah menganggap kita teroris. Maka harus dinetralisir oleh pemerintah Indonesia bahwa kami bukan teroris, ini adalah non-violence movement, ini gerakan anti kekerasan, dan kami semua warga sipil. Kita nggak bawa apa-apa, kita nggak bawa senjata, kita hanya bawa bantuan kemanusiaan, dan kita hanya membawa kapal-kapal sipil, bukan kapal-kapal militer. Maka narasi ini perlu dibalas atau perlu diimbangi oleh statement dari pemerintah kita yang untuk lebih aktif, dan teman-teman semua yang ada di ground, di daratan, dukung terus, support terus gerakan ini, karena narasi kalian itu penting sekali untuk menjaga kita loh. Kalau atensi kalian kecil, maka resiko kita diserang semakin besar. Tapi kalau atensi kalian besar, resiko kita diserang semakin kecil, teman-teman. Jadi intinya kita semua berjuang bersama-sama di lautan, di daratan. Sebelum kita tutup, kalau kita sampai ke Gaza, maka kita berhasil memecah blokade. Insya Allah. Tapi kalaupun kita tidak sampai ke Gaza, paling tidak kita sudah berhasil memecah kesunyian dan bisunya dunia internasional. Demikian dari Sicilia, Italia, bersama saya Muhammad Hussein Gaza dan Kak Wanda Hamidah. Sampai jumpa di reportage selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Free Palestine. Free Palestine. Viva Palestina. Allahu Akbar.